Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang terus Engkau tunjukkan bagi kami. Sekalipun kami seringkali kurang setia kepada Tuhan, tapi Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang berkecukupan, kami terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan waktunya kami akan mendengar firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu untuk bagaimana kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar setia datang ke rumah Tuhan beribadah, tapi sungguh-sungguh setia dalam mengikuti Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Apalagi yang ulang tahun hari ini ya. Oh, ada yang ulang tahun hari ini ya. Puji Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua ya. Minggu kedua masa Prapaskah ya. Dan minggu lalu kita sudah diingatkan untuk bagaimana kita bisa hidup di dalam kekudusan. Kita harus menyucikan diri kita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kesetiaan. Selengkapnya adalah kesetiaan di dalam mengikuti Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali di dalam masa Prapaskah ini kita terus harus diingatkan untuk kita bisa menjadi setia kepada Kristus. Ya. Dan kalau secara umum kita sudah mengerti ya bahwa kesetiaan itu didasari oleh kasih. Ya, karena tanpa ada kasih maka tidak akan ada kesetiaan. Ya. Demikian juga yang ulang tahun hari ini khususnya tentu setia sama keluarganya, amin ya. Jadi biarpun jauh di laut sana gitu ya, tapi tetap setia, ya, amin. Ya, kenapa? Karena mengasihi keluarganya. Ya, demikian juga dengan kita setia kepada Kristus karena kita mengasihi Dia. Kesetiaan kepada Tuhan itu berarti kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ya, dan dalam Keluaran 20 ayat 6. Keluaran 20 ayat 6, maka dikatakan tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kasih setia Tuhan itu pasti kita rasakan ketika kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Tapi sekalipun demikian firman Tuhan katakan, sekalipun kita kurang setia, Tuhan itu tetap setia. Nah, oleh karena itu penting kita mau belajar hari ini bagaimana tentang kesetiaan mengikuti Kristus yang lebih dalam lagi dari aspek yang berbeda. Ya, saya ingin mengajak kita memahami dari aspek yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut kamus dari Merriam-Webster dikatakan kesetiaan itu berasal dari kata Anglo-Prancis fealty atau fealty, yang berasal dari bahasa Latin. Nah, bahasa Latinnya adalah fidelitas, ya, fidelitas yang berarti kesetiaan. Nah, kata fidelitas itu sendiri berasal dari akar katanya fides, bahasa Latinnya, yang artinya adalah iman. Yang artinya adalah iman. Jadi kalau kita bicara kesetiaan, itu berarti adalah wujud dari iman. Ya, sekali lagi kesetiaan adalah wujud dari iman. Sehingga orang yang setia adalah orang yang beriman. Kalau orang kurang setia berarti kurang beriman. Nah, jadi kita mesti lihat kita ini setia atau enggak. Ya, kalau setianya kadang-kadang berarti imannya juga kadang-kadang. Ya, kadang-kadang karena kesetiaan itu bicara tentang keimanan. Nah, sementara di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kesetiaan itu artinya apa? Keteguhan hati, ketaatan, dan juga kepatuhan. Itu arti kesetiaan. Ya, akar katanya kita tahu adalah setia. Setia berarti apa? Berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan sebagainya. Ya, patuh dan juga taat. Contohnya misalnya ya,
Kalau bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankan, seseorang itu dia tetap setia melaksanakannya. Jadi berarti dia berpegang teguh pada janjinya untuk melaksanakan tugas. Ya, atau ia tetap setia memenuhi janjinya. Nah, itu berarti berpegang teguh pada janjinya. Yang kedua, setia itu adalah tetap dan teguh hati. Baik di dalam persahabatan dan sebagainya, ya. Nah, boleh mungkin kita ambil contoh satu kata kalimat yang mudah dimengerti. Setelah sekian lama suaminya merantau, ia tetap setia menunggu. Ya, jadi Bu Angel setia menunggu ya, menunggu. Udah berapa bulan tuh ya pergi ya, sweet, setia ya. Jadi itu artinya setia. Ada juga setia berpegang teguh dalam pendirian, dalam janji dan sebagainya. Ya, ini adalah arti setia menurut KBBI, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang mari kita lihat arti setia di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Nah, saya ingin mengajak kita semua membuka dari Matius pasal ke-25. Kita akan membaca dari ayat ke-14 sampai yang ke-25 ya. Matius 25 kita akan baca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-30, maaf ya. Kita akan baca bergantian ya. Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-30 dalam perikop perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan, sebab kerajaan surga seumpama seorang yang mau berpergian. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Silakan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Kalau begitu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca, kalau diperhatikan, ada 4 kali tertulis kata setia.
ya, kata setia. Nah, di dalam kamus dalam bahasa aslinya kata setia yang dipakai itu adalah pistos, ya. Sama-sama saya katakan pistos. Pistos, ya. Jadi pistos itu kalau kita membaca di kamus leksikon memiliki 3 arti atau makna yang berbeda. Ya, itulah yang ingin saya ajak kita merenungkan supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih mendalam tentang apa arti kesetiaan, ya. Yang pertama, kata pistos itu artinya adalah dapat dipercaya. Jadi setia itu berarti dapat dipercaya. Nah, perumpamaan tentang talenta yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya itu sebenarnya dalam rangka menjawab pertanyaan murid-muridnya yang ditanyakan di pasal sebelumnya, yaitu pasal 24 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan katakan gini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Jadi ini adalah pertanyaan murid-murid secara pribadi kepada Tuhan Yesus tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan tanda-tanda akhir zaman. Dan kalau kita tahu di pasal 24 itu saudara, nanti kita akan melihat Tuhan Yesus menggunakan berbagai perumpamaan untuk menggambarkan waktu masa kedatangannya yang kedua kali dan akhir zaman. Nah, salah satu perumpamaan yang disampaikan adalah perumpamaan tentang talenta, ya, yang kita baca tadi. Jadi perumpamaan tentang talenta ini tentu dikaitkan atau berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, atas pertanyaan itu maka Yesus menjawab tadi, ya, apabila Anak manusia datang. Kalau kita baca tadi kan sebab kerajaan surga seumpama. Sebenarnya di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan apabila anak manusia datang sebagai Tuhan. Keadaannya sama seperti perumpamaan yang disampaikan tadi. Perumpamaan tentang talenta itu. Ya, ini yang dilakukan atau diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Perumpamannya tadi kita udah baca, ya, kita ingat-ingat lagi dengan bahasa yang sederhana. Jadi ada seorang tuan yang punya rencana berpergian jauh, ya, kemudian memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan Tuhan itu memberikan sejumlah uang, ya, untuk dijadikan modal selama dia pergi. Nah, tentu saudara, kalau Tuhan itu memberikan modal dan Tuhan itu akan pergi dan dia tentu berharap bahwa ketika dia kembali nanti uang modalnya itu bisa memberikan keuntungan. Ya, namanya bos majikan, ya, selalu berharapnya begitu. Orang-orang kepercayaannya kalau ditinggalin dikasih modal, suruh kerja dan supaya dia pulang, ya dia bisa dapat keuntungan. Nah, itu hal yang lumrah. Nah, Tuhan Yesus memberikan gambaran ini saudara, bahwa digambarkan seorang tuan yang akan pergi jauh. Kalau kita menafsirkan kurang lebih ini adalah penggambaran tentang dirinya, tentang Yesus sendiri. Yang kala itu dia akan segera terangkat ke surga, dia akan pergi jauh, kembali ke rumah Bapaknya. Dan hamba-hamba itu yang dipercaya tentu adalah kita semua sebagai hamba-hambanya. Jadi apa talenta yang diberikan Tuhan itu? Talenta apa yang Yesus berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya? Mungkin selama ini kita selalu dengan pandangan yang sederhana bahwa talenta itu adalah kemampuan, ya. Talenta itu adalah skill. Talenta itu adalah kompetensi, kepandaian yang diberikan. Talenta itu mungkin talenta menyanyi, talenta mengajar, talenta memberitakan Injil dan seterusnya. Ya, pemahaman itu tidak salah. Tapi saya ingin kita mengajak satu sisi yang berbeda. Tadi kita udah lihat di dalam kamus Merriam-Webster bahwa kesetiaan itu akar katanya adalah apa tadi? Ya, dia lupa. Kesetiaan akar katanya adalah fides, yaitu iman. Ya, iman. Jadi saya ingin mengajak kita untuk menafsirkan bahwa Yesus terangkat ke surga, pergi jauh, dan dia memberikan atau mempercayakan iman kepada kita. Ya, mempercayakan iman kepada kita. Jadi iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita manusia berdosa, sulit kita
kalau bukan diberikan, dianugerahkan oleh Allah, iman itu. Sehingga kalau kita lihat ada banyak orang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Tapi apakah dia kemudian beriman? Belum tentu. Karena iman itu hanya bisa dianugerahkan kepada kita. Ya, itu sebabnya Efesus 2 ayat 8-9 firman Tuhan katakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu adalah hasil kasih karunia. Maka dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, dengan demikian kalau kita mengacu kepada perumpamaan talenta ini, maka ketika Tuhan itu kembali setelah lama pergi, dia akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Nah, saya mau menggambarkan ketika Yesus suatu hari nanti kembali, datang kembali, maka dia juga akan membuat perhitungan kepada kita tentang talenta atau iman yang sudah dianugerahkan kepada kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, saudara, kita ini harus mempertanggungjawabkan iman kita kepadanya. Nah, itu makanya kita ini beriman, percaya, ya bukan cuma sekedar beriman dan percaya, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan, harus ada yang kita kerjakan. Anugerah iman yang diberikan itu harus kita kerjakan. Seperti hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Tadi dikatakan ya, mereka langsung pergi mengusahakan. Berarti ada yang dikerjakan, ada sesuatu yang dilakukan supaya talenta yang dia punya itu bisa berkembang, ya berlipat kali ganda, memberikan keuntungan. Nah, demikian juga dengan kita seharusnya. Ya, talenta atau iman yang diberikan kepada kita itu, yang dipercayakan kepada kita itu harus kita kerjakan, harus kita usahakan supaya bagaimana iman kita itu berlipat ganda. Makin hari makin besar, makin hari makin kuat, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kita didapati punya iman yang besar. Makanya kita harus berusaha bagaimana iman kita itu bertambah-tambah hari demi hari, waktu demi waktu. Ya, janganlah kita menjadi orang Kristen yang beriman bertahun-tahun, percaya kepada Yesus tapi imannya tidak bertambah-tambah. Kalau kita mengusahakan iman kita bertambah, maka ketika Tuhan Yesus datang seperti seperti Tuhan yang tadi pulang, kemudian panggil hamba-hambanya, ini loh Tuhan, yang 5 talenta Tuhan berikan sekarang udah jadi 10 karena sudah mendapat keuntungan 5 talenta, berarti berlipat ganda. Ini loh Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan, percayakan, sudah aku usahakan sehingga jadi 4 talenta. Jadi ada berlipat ganda, ya, ada keuntungan. Dan atas hamba yang melipat gandakan talenta diberikan itu, Tuhan Yesus katakan apa? Ya, Tuhan itu katakan apa? Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, hambaku yang baik dan pistos. Engkau telah setia, engkau telah pistos dalam hal kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Perhatikan kalimat terakhir, mari masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Ya, nah kalau kita mau gambarkan ini kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, maka kita juga harus mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus datang, dia akan meminta pertanggungjawaban iman kita. Kalau kita hamba yang baik dan yang setia, maka kita akan masuk ke dalam sukacita Bapa di surga. Ya, itu sebabnya kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa iman itu bukan sekedar ya udah percaya, tapi do nothing. Kita harus melakukan sesuatu, iman kita itu harus bertumbuh, iman kita itu harus bertambah-tambah, iman kita itu harus terus berkembang. Jangan seperti menjadi hamba yang jahat dan malas.
yang tidak mau melakukan apa-apa, yang tidak mau mengembangkan talentanya, yang hanya mengubur talentanya, nanti tuannya datang baru dikasih tanpa ada pertumbuhan, ada perkembangan apa-apa. Nah, kalau kita tidak melakukan upaya untuk mengembangkan iman kita, berarti kita bukanlah orang yang bisa dipercaya. Berarti kita bukan orang yang setia. Nah, pertanyaannya, apakah saudara adalah hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas? Nggak berani jawab ya. Apakah saudara hamba yang baik dan setia? Nggak ada yang mau jawab juga. Ya udah nggak apa-apalah ya, ukur sendiri. Kalau saudara berani katakan, ya saya hamba yang baik dan setia, maka selidiki diri kita, sudah seberapa besar iman kita itu bertumbuh. Sudah seberapa besar kita setia mengikuti Yesus. Sudah seberapa banyak upaya kita atas iman yang Tuhan percayakan bagi kita. Balik lagi nih, bukan cuma setia datang ke gereja, ya, bukan. Karena dengan datang ke gereja saya saja imannya belum tentu bertumbuh. Ya, bukan cuma sekedar setia melayani, tapi setia membangun imannya. Karena kita tahu juga banyak orang-orang yang melayani di gereja, tapi sebetulnya sekedar bekerja, ya, bukan betul-betul melayani. Kenapa? Imannya juga belum bertumbuh. Itu makanya kalau pelayanan jangan nanti khotbah turun ke bawah gitu ya, Bung. Enggak lah, ini yang setia semua kok, ya. Tapi ada banyak ya di tempat beberapa yang saya juga melayani minggu-minggu kemarin, ya, pemain musiknya begitu, main musik udah selesai, begitu khotbah dia di luar. Nanti mau mulai lagi baru dia masuk. Ya. Itu urusan pribadi lah ya. Ya, yang penting ya kita harus memastikan iman kita bertumbuh, Saudara. Ya, baru kita dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Nah, pistos yang kedua berarti taat menjalankan perintah. Ya, taat menjalankan perintah. Di ayat 16 tadi saya baca lagi, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu memperoleh laba 5 talenta. Ayat ke-17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Jadi perhatikan, tentu tuan itu ketika pergi memang tidak tertulis, tapi dengan memberikan modal kepada hamba-hambanya itu tentu dia memberikan arahan bahwa kamu harus mengusahakan, kamu harus lakukan ini itu supaya talenta itu bisa bertumbuh, berkembang, berlipat ganda dan mendapatkan keuntungan. Itu perintah dari Tuhan pasti, ya. Dan 2 hamba itu yang terima 5 talenta, 2 talenta langsung pergi melakukan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu, menjalankan uang itu. Kemudian memperoleh laba 5 talenta. Nah, mungkin itu bukan perjalanan yang waktu yang singkat. Itu mungkin juga bukan usaha yang gampang, sederhana. Tapi mungkin perlu kerja keras, perlu kedisiplinan, perlu keuletan, perlu keteguhan hati, perlu ketangguhan supaya bisa memperoleh laba. Ya, namanya orang usaha, namanya orang bisnis, namanya orang dagang, pasti ada tantangannya. Nah, tapi itu yang dilakukan oleh 2 hamba itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah dengan demikian saya ingin mengajak kita lagi, ketika kita membangun iman kita, mengembangkan iman kita, itu bukan perkara yang juga mudah, sederhana. Berarti perlu usaha, perlu kerja keras, perlu kedisiplinan, perlu ketaatan, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Nah, maka dari itulah kita kan sudah sering diajarkan, supaya iman kita bertumbuh, yang harus kita kerjakan apa? Berdoa. Yang harus kita kerjakan apa? Baca Alkitab. Yang harus kita kerjakan apa? Pelayanan kasih. Itu semua harus kita kerjakan supaya iman kita bertambah-tambah, supaya iman kita bertumbuh. Tapi seringkali kita tidak mau lakukan karena kita tidak taat atas perintah Tuhan. So, saya mau simpulkan sedikit sekarang. Kalau kita nggak berdoa, kalau kita
nggak mau membaca Alkitab, kalau kita tidak mau melakukan pelayanan kasih, sebetulnya kita tidak taat. Kalau kita tidak taat, berarti kita tidak setia. Ulang ya, ini nggak enak sih dengarnya ya, tapi ya harus disampaikan. Kalau kita nggak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau pelayanan kasih, berarti kita kurang taat karena itu perintah Tuhan. Kalau kita kurang taat, berarti sebenarnya kita kurang setia. Jangan sampai hari ini Tuhan datang dan didapati kita belum setia. Ya, so mari kita rubah nih. Ya, mumpung masih ada waktu di masa-masa prapaskah ini harus ada perubahan. Ya, ada amin nggak ya? Amin. Ya, harus ada perubahan. Nah, menurut Alkitab, kepatuhan atau ketaatan itu adalah berkaitan dengan kepatuhan dan penghormatan terhadap kehendak Tuhan. Dan prinsip-prinsip yang Tuhan harapkan dari kita dalam ketaatan adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Yuk katakan, ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi? Dan kalau demikian maka kita bukanlah orang yang setia. Jadi ketaatan terhadap firman Tuhan itu kita harus membaca, kemudian kita memahami dan kita harus menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu berarti ketaatan terhadap firman Tuhan. Kedua, ketaatan dalam pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih itu adalah hal yang penting sebagai aspek dari kehidupan orang percaya. Kita dipanggil untuk mengabdi kepada sesama kita. Dengan apa? Mengasihi sesama kita. Dengan penuh kerendahan hati. Dan itu semua adalah karena kita mengikuti teladan Yesus. Ya, tentu saudara masih ingat di malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia melakukan apa tuh? Pencucian kaki murid-muridnya. Ya, itu adalah pelayanan yang Tuhan lakukan dan Tuhan ingin kita meneladani itu. Ya, pelayanan yang penuh kerendahan hati, bahkan merendahkan diri untuk bisa melayani. Ya, itu teladan yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah ketaatan dalam mengatasi godaan dan pencobaan. Ya, Alkitab mengajarkan bagaimana kita harus taat dalam menghadapi godaan dan pencobaan yang datang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang percaya dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai pencobaan. Kalau kita setia dimanapun kita berada, apapun godaan pencobaannya, kita akan tetap teguh sehingga kita tetap menjadi orang yang setia. Pertanyaan yang kedua kalinya, apakah saudara hamba yang baik dan setia? Atau hamba yang malas dan jahat? Ya itu Om Boni kali ya, malas dan jahat. Enggak, bercanda ya Om. Jadi kalau kita hamba yang baik dan setia, sudah seberapa besar ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, jika kita sungguh memiliki kesetiaan mengikuti Yesus, maka kita harus jadi orang yang dapat dipercaya dan jadi orang yang selalu taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan. Maka tanggung jawab kita saudara adalah membangun iman kita sehingga kita makin hari menjadi anak Tuhan yang makin taat dan setia. Apakah ada amin? Yang ketiga saudara, pistos setia itu berarti apa? Setia mengikuti sampai akhir. Bagaimana bisa mengikuti dengan setia sampai akhir? Karena ada rasa percaya yang tinggi. Ya, ada percaya yang tinggi. Nah, kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Itu artinya kita orang yang setia untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan kita perlu belajar dari yang namanya Rasul Paulus, saudara. Ya, Rasul Yohanes, ya, tentang bagaimana setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Ya, sedikit latar belakang, Rasul Yohanes itu sering digambarkan, saudara, sebagai orang yang lembut.
ya, orang yang agung, dan dia juga adalah guru rohani yang baik. Ciri dari Rasul Yohanes itu terlihat dari pengajarannya tentang kasih. Saudara ingat ya, Yohanes berapa ya tentang kasih itu? Wah, lupa ya. Jadi dia mengajarkan tentang kasih, makanya dia dikenal dengan rasul yang rasul kasih, ya, disebutnya begitu, julukannya begitu. Nah, tulisan-tulisannya banyak tentang kasih, dan dia juga menekankan bahwa Allah itu adalah hakikatnya kasih. Sehingga dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di dalam tulisan-tulisannya Rasul Yohanes itu menunjukkan besarnya kasih Allah yang tak terkatakan bagi dunia dan manusia. Dia terus-menerus menasihati murid-muridnya untuk mengasihi satu dengan yang lain. Ya, sekalipun para rasul yang lain itu juga setia mengikuti Yesus, tapi Rasul Yohanes inilah yang dijuluki murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Kenapa? Karena ia menunjukkan kerendahan hati, ia tidak mau menonjol di antara para murid-murid yang lainnya. Ya, dan karakter itu tentu terbentuk karena apa? Karena ketaatan, kesetiaan dia mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes itu kan kita tahu anak dari Zebedius dan Salome. Dia dipanggil Tuhan ketika dia sedang menebar jala di laut ya. Terjadi di danau Genesaret. Dia kemudian meninggalkan ayahnya, orang tuanya, kedua saudara laki-lakinya, kemudian mengikuti Yesus. Dan dia begitu mengasihi Yesus dan dia dikasih oleh Yesus. Nah, setelah pemanggilannya itu, maka Yohanes tidak terpisahkan dari Tuhan Yesus. Dia selalu hadir di dekat Yesus. Ya. Dan ketika Yesus membangkitkan putri Yairus, Yohanes ada di sana. Ketika Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor, Yohanes ada di situ. Dan ketika Yesus ditangkap, diborgol, dibawa oleh prajurit Roma, Yohanes ada di belakangnya. Ya. Dan ketika dia diadili di halaman imam besar, diinterogasi oleh Kayafas pada waktu itu ya. Dia mengikuti, ada di sana. Dan ketika Yesus juga di dalam perjalanan menuju Golgota, Yohanes ada di sana mengikuti dalam keadaan yang berduka. Dan yang paling penting sekali, ketika Yesus sudah naik ke atas kayu salib dan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, di kaki salib Yohanes ada di sana. Dan ada juga Maria ibu Yesus di sana. Dan saudara ingat perkataan Yesus, pesan Yesus kepada Yohanes? Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 26-27, Yohanes 19, 26-27 dikatakan begini, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya yaitu Yohanes di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Ya, Maria, Yohanes ini adalah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya itu, Yohanes, Yohanes inilah ibumu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima dia di dalam rumahnya. Jadi kita melihat bahwa Yohanes itu selalu hadir di dekat Yesus bahkan sampai akhir ketika Yesus disalibkan dia ada di situ. Dan bukan cuma itu saja kesetiaan Yohanes Bapak Ibu Saudara. Dia terus setelah itu dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil juga ke Efesus. Dan ketika terjadi penangkapan orang-orang percaya pada waktu itu, Yohanes juga ikut ditangkap dan Yohanes diadili dan dihukum mati oleh Kaisar Nero. Tapi karena Tuhan berbaik hati, dia bebas dari kematian, hukuman itu. Dan ada sejarah tradisi yang menceritakan bahwa Yohanes ini sering membuat mujizat-mujizat.
Dan juga dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Kenapa? Karena dia pernah diracun, ini secara tradisi ya, pernah diracun tapi dia nggak mati. Pernah digoreng tapi dia juga tetap hidup. Ya, luar biasa. Nah, dan itu dia alami saudara karena dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Dan terakhir ketika dia ditangkap kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Dan justru di Pulau Patmos itulah dia menerima wahyu dari Yesus Kristus. Dan dituliskan dan kita kenal menjadi kitab Wahyu. Jadi kesetiaan Yohanes itu adalah seterusnya secara konsisten setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupannya. Jadi kesetiaan bicara tentang percaya sampai akhir. Mengikut Yesus setia sampai akhir. Ketiga kalinya saya mau bertanya dan kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saudara hamba yang baik dan setia? Kalau iya berarti kita harus pegang penuh, berteguh, komitmen teguh untuk percaya mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Meskipun dalam mengikuti Yesus itu tidak mudah, ya. Tidak hal yang sederhana, kadang-kadang ada begitu banyak pencobaan, tapi kita harus terus bertahan mengikuti Yesus sampai akhir. Nah, oleh karena itu sebagai ringkasan dari khotbah pagi hari ini, ya, setia kita harus membangun iman kita dengan disiplin merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa. Kalau kita setia berarti kita harus bekerja dalam pelayanan kasih. Kita harus taat melakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita setia berarti kita setia memikul tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Memberitakan Injil. Ya, ingat ada waktunya Tuhan Yesus akan datang kembali dan kita akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing. Tuhan Yesus akan membuat perhitungan dengan kita terhadap iman yang sudah dianugerahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semoga statement terakhir ini boleh kita ingat terus-menerus. Setia berarti disiplin tanpa harus diawasi. Setia berarti bekerja tanpa harus diperintah. Setia berarti bertanggung jawab tanpa harus diminta. Apakah saudara setia terhadap Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini Tuhan. Untuk kami tetap memelihara kesetiaan kami kepada Engkau. Di masa-masa prapaskah ini dalam rangka memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Bahkan kebangkitan-Mu. Biarlah kami juga boleh semakin menyadari begitu besar kasih yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kami. Begitu besar kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan ketika kami boleh beriman kepada Engkau, kami tahu bahwa itu juga adalah anugerah dari Tuhan. Dan kami punya tanggung jawab untuk membangun, mengembangkan iman yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Supaya kami boleh terus bertambah-tambah imannya Tuhan. Kami boleh beriman semakin kuat kepada Tuhan. Sehingga kami juga mampu melewati berbagai pencobaan dan godaan yang hanya membuat kami tidak menjadi setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ajar kami terus untuk boleh mendisiplinkan diri kami. Mendisiplinkan diri kami ketika kami mau merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Supaya kami boleh taat kepada Tuhan, pegang teguh komitmen kami mengikuti Tuhan. Sehingga kami juga penuh semangat untuk menjalankan tugas tanggung jawab memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami ingin menjadi hamba yang baik dan setia. Kami tidak ingin menjadi hamba yang malas dan jahat Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau datang kedua kalinya, sebagaimana pengharapan kami akan Engkau undang masuk ke dalam perjamuan anak domba bersama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah disampaikan boleh tertanam ke dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Haleluya. Amin.